Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan 6 tanggal 15 Juni 2024. Materi paralegal gugatan perceraian Islam sesi 3. Tugas video monolog. Atas fungsi paralegal dalam pemeriksaan banding gugatan perceraian di Pengadilan Tinggi Agama. Dari dua jenis paralegal, yakni mandiri dan di bawah advokat. Adapun agar banding gugatan perceraian dapat diterima, maka pembanding harus memenuhi syarat formal secara kumulatif dengan pengajuan permohonan banding dalam tenggat waktu 14 hari sesuai pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 pasal 199. Dan jika hari ke-14 adalah hari libur, maka tenggat waktu banding gugatan perceraian adalah hari kerja berikutnya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 1994, di mana pembayaran panjar biaya perkara banding tepat waktu bersamaan dengan pengajuan permohonan banding sesuai pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 pasal 199 ayat 4. Panjar biaya perkara banding ini meliputi biaya kantor kepaniteraan, biaya pemanggilan dan pemberitahuan, serta biaya materai. Pengadilan Tinggi Agama juga bisa menentukan pihak yang membayar perkara, baik tingkat pertama maupun banding dalam putusannya. Pada perkara non-perkawinan, pihak yang kalah akan dihukum membayar biaya perkara. Sedangkan dalam perkara perkawinan, dibebankan kepada pemohon atau penggugat di tingkat pertama dan pembanding di tingkat banding, di mana pembanding adalah pihak dalam putusan pengadilan pengaju dan mereka yang bukan merupakan pihak dalam perkara tingkat pertama tidak kompeten mengajukan banding. Kuasa hukum pada perkara di pengadilan pengaju dapat mengajukan banding jika dalam surat kuasa tercantum kuasa untuk mengajukan upaya hukum dan juga tercantum kuasa untuk mengajukan banding, atau dengan surat kuasa khusus baru untuk mengajukan banding. Permohonan banding diajukan melalui pengadilan yang memutus perkara, bukan berdasarkan domisili pembanding. Meskipun penggugat secara hukum dapat berperkara pada pengadilan lain, namun jika mengajukan banding harus melalui pengadilan yang memutus perkara. Putusan yang dibanding adalah bukan putusan secara hukum tidak dapat diajukan banding, yakni seperti putusan perstek, putusan gugur, putusan yang terhadapnya telah disepakati oleh para pihak sebelumnya, putusan terhadap perkara volunteer, dan putusan perdamaian tidak dapat diajukan banding. Jika seluruh formalitas dipenuhi, maka permohonan banding dapat diterima, dan jika salah satu syarat permohonan banding tidak dapat dipenuhi, maka permohonan banding oleh pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, dan sebagai konsekuensinya pembanding dibebankan membayar biaya perkara untuk tingkat banding, dan putusan pengadilan pengaju mempunyai kekuatan hukum tetap jika tidak diajukan kasasi. Jika permohonan banding dinyatakan dapat diterima, maka Pengadilan Tinggi Agama memeriksa ulang seluruh gugatan, dan jika diperlukan dapat juga memerintahkan pengadilan pengaju untuk melakukan pemeriksaan tambahan untuk klarifikasi konfirmasi jika terdapat data yang kontradiksi dalam berkas perkara. Dalam hal terdapat perbedaan dalam Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan putusan sela dengan membatalkan putusan Pengadilan Agama, dan dapat memerintahkannya untuk memeriksa ulang perkara tersebut dan menjatuhkan putusan sekali lagi, atau hanya memerintahkan untuk memeriksa ulang saja, sedangkan untuk mengadili tetap dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama sesuai pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.